Saudaraku kaum muslimin dimanapun berada, baginda Nabi Muhammad SAW ketika sedang mengerjakan sholat sunnah 2 rakaat, ketika beliau sedang sujud, cucunya yang masih kecil yaitu Sayyidina Hasan menaiki punggungnya dan bermain kuda-kudaan di atasnya sambil memukul-mukul tubuhnya seperti memacu kuda biar larinya cepat. Nabi sudah cukup lama di dalam sujud, tapi beliau memperpanjang sujudnya sambil menunggu cucunya puas bermain kuda-kudaan. Ketika Hasan baru saja turun dan Nabi hendak bangun dari sujud, Sayyidina Husain, adiknya, tidak mau kalah dari abangnya. Ia pun segera melompat menduduki punggung Nabi dan bermain kuda-kudaan meniru Sayyidina Hasan. Nabi pun menunggu dulu hingga Husain turun dari punggungnya, barulah ia duduk tasyahud. Pada saat yang lain, Nabi sedang membaca khutbah Jumat di mimbar. Kedua cucunya yang ikut salat di masjid tiba-tiba menangis. Nabi turun dari mimbar di tengah-tengah khutbahnya, mendatangi Hasan dan Husain dan membujuk mereka supaya diam melalui isyarat dan sikap kasih sayangnya. Sesudah kedua cucu itu tenang kembali, barulah Nabi naik lagi ke mimbar dan melanjutkan khutbahnya sampai selesai. Beliau selalu membaca khutbah lebih pendek dibandingkan dengan salatnya. Pada hari yang lain, Nabi berjumpa dengan seorang badui gunung. Orang Arabi hitam itu mengaku sudah memeluk agama Islam dan sudah mengerjakan ibadah. Nabi bertanya, "Jadi engkau beriman bahwa tidak ada Tuhan selain Allah?" "Saya percaya," jawab badui. "Kamu tahu di manakah Allah bertempat tinggal?" tanya Nabi menguji. "Tahu," sahut badui dengan tegas. "Di mana?" "Di sana, di puncak gunung," ujar badui tanpa ragu-ragu. Nabi diam dan menghormati orang badui itu baik-baik, tanpa menyanggah sepatah pun ucapannya tadi. Sebab menurut hemat Nabi, baru sebatas itulah tingkat kemampuan akal badui dalam beragama. Manakala Mekah sudah ditaklukkan dan orang-orang Quraisy sudah ketakutan, Nabi beserta 10.000 sahabatnya memasuki kota suci itu dengan damai. Toh orang-orang musyrik tidak ada yang berani menampakkan hidungnya. Di antara yang paling terpukul adalah keluarga Abu Sufyan, selaku pemimpin besar kaum kafir dan bangsawan yang dihormati. Ia biasa disanjung-sanjung dan dieluk-elukan sebagai pahlawan yang gagah berani. Hari itu hancurlah semua nama besarnya bila ia harus takluk sebagai pecundang dan menerima Islam yang baru masuk. Untung Nabi cepat tanggap dan bijaksana. Ia segera mengeluarkan pengumuman ditujukan kepada segenap penduduk Mekah. Isi pengumuman itu diantara lain, barang siapa yang masuk ke dalam Masjidil Haram, dia akan dilindungi. Dan barang siapa masuk ke dalam rumah Abu Sufyan, dia pun akan dilindungi. Betapa bangganya Abu Sufyan mendengar pengumuman itu, berarti rumahnya bagaikan disamakan kedudukannya dengan Masjidil Haram. Oleh sebab itu, ia tidak kehilangan muka ketika kemudian dia harus memeluk agama Islam. Apalagi anaknya yang juga akhirnya masuk Islam, Muawiyah bin Abi Sufyan, beberapa waktu setelah itu diangkat menjadi salah seorang pencatat wahyu oleh Nabi Muhammad SAW. Sejak saat itu, orang-orang musyrik berduyun-duyun menyatakan keislaman mereka. Tetapi ada seorang panglima Quraisy yang hingga beberapa lama tidak mau menjadi muslim. Ketika ditanya oleh Nabi, orang itu, Safwan bin Umayyah, berkata, "Berilah saya waktu seminggu untuk berpikir apakah mau masuk Islam atau tidak." Nabi menjawab, "Jangan seminggu, Safwan." Safwan pun terkejut, "Apakah seminggu terlalu lama?" "Tidak," sabda Nabi, "terlalu singkat malah. Kuberi engkau waktu selama 2 bulan. Apakah akan bersyahadat atau tidak? Pikirkanlah dengan leluasa dan seluas-luasnya. Sebab agama Islam adalah agama bagi orang-orang yang berakal dan menggunakannya untuk berpikir
Tidak ada agama bagi orang yang tidak memiliki akalnya. Ad-dinu huwal aqlu, la dina liman la aqla lahu. Sallu ala Nabi Muhammad.